Halo komunitas Crown Financial Ministries Indonesia, selamat datang di podcast episode perdana Crown Talk. Dengan saya Jesslyn yang akan menjadi host dalam podcast ini. Podcast ini bertujuan menjadi sarana ngobrol-ngobrol santai, tapi juga serius tentang berbagai isu-isu keuangan masa kini. Selain itu, kita juga akan mengundang banyak narasumber yang akan membagikan kisah hidup inspiratif seputar dunia keuangan. Hadir bersama kita hari ini adalah sosok yang sudah sangat dikenal nih di kalangan Crown Indonesia, yaitu Koyao. Halo Koyao, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar, Jess? Baik juga Koyao. Lama kita tidak bertemu ya, malah ketemunya di podcast. Koyao, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai, tapi juga pengen tahu lebih banyak mengenai hidup Koyao. Nah, Koyao, banyak orang tahu kalau Koyao saat ini tuh bekerja sebagai pebisnis dan juga aktif melayani di Crown sebagai pemimpin dari Crown. Tapi banyak yang nggak tahu kalau ternyata dulu tuh Koyao adalah karyawan swasta pada zamannya. Nah, apa sih yang membuat Koyao bisa berpindah kuadran dari karyawan swasta menjadi pebisnis? Kapan tuh terjadinya? Ya, itu berawal dari panggilan Tuhan sih. 2018 saya kembali aktif, terlibat di Crown, kelas bermunculan, ya, permintaan meningkat, banyak orang-orang yang membutuhkan, ya. Selain istilah ekonominya demand tiba-tiba tinggi, dan saya menikmati. Itu mendapat mandat ditunjuk sebagai national director dan punya mimpi untuk mulai kelas secara independen, membangun komunitas. Berpikir bagaimana ini supaya bisa sustain. Saya berdoa kepada Tuhan, kelihatannya untuk bisa menjalankan ini secara konsisten, ya, secara sustainable, saya harus punya waktu, punya fleksibilitas, juga punya sumber daya. Untuk itu saya memberanikan berdoa nih Tuhan, impian dulu untuk menjadi seorang entrepreneur sebelum 40, kelihatannya harus segera diwujudkan supaya bisa mensupport apa yang menjadi panggilan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Hasil ya, saya menyampaikan keresahan ini ke inner circle, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang saya dekat, termasuk dengan keluarga. Dan peluang itu datang, ternyata keluarga juga growing bisnis, mau naik kelas lah ya. Jadi ada opportunity, saya juga diajak untuk bergabung. Saya juga ingin memulai bisnis ya dengan bantuan dan support dari adik-adik saya. Lalu ya kita collide gitu. Saya punya mandat waktu pertama kali start nih ya di bisnis ini, satu, memulai bisnis di bidang online karena kita melihat potensi hyper growth dari bisnis di sektor digital. Yang kedua, saya dikasih mandat juga untuk bertindak sebagai CFO, membenahi semua sistem infrastruktur dan juga strategi keuangan untuk mensupport pertumbuhan bisnis yang dibutuhkan. Puji Tuhan, waktu mulai, saya ingat tahun 2020 awal pandemi itu. Nah, 1 bulan ketika mulai terjadi pandemi. Wah, itu satu momen yang sempat membuat saya merinding. Begitu pindah kuadran, istilahnya pandemi yang katanya 100 tahun sekali terjadi, itu hadir di momen kehidupan saya. Nah, setelah kita berjalan ya, setelah pandemi 2 tahun, saya flashback, baru saya mengerti. Ternyata Tuhan siapkan timingnya itu begitu sempurna. Kejadian pandemi memberi kita waktu sebagai keluarga, sebagai satu perusahaan lah ya, satu tim, untuk melakukan perencanaan hal-hal yang penting yang selama ini tidak pernah bisa direncanakan dan dieksekusi dengan baik.
Jadi saya mulai bangun kebijakan, bangun sistem, mengadopsi software yang dibutuhkan agar administrasi perusahaan ini rapi, akurat, dan juga terkomunikasi secara transparan ke semua stakeholder yang ada di perusahaan. Karena waktu kita banyak, tidak banyak diganggu dengan kegiatan operasional ya, yang biasanya sangat menyitakan sehari-hari, itu bisa dijalankan dengan baik. Ya. Di sisi lain yang bisnis online yang saya inisiasi, itu juga mengalami booming terbesar dalam sejarah. Timingnya sangat tepat, sangat sempurna bagi kita. Nah, dari situ saya melihat bagaimana waktu Tuhan itu ketika dia sudah intervensi, ya kita akan mengalami satu momen lah yang berubah hidup kita. Nah, di sini saya belajar beriman, bergantung, bagaimana mengerti kehendak Tuhan dan menyesuaikan hidup saya, bukan sebaliknya. Kita menjalani hidup kita minta Tuhan untuk memberkati atau menyesuaikan dengan kita. Gitu, Jit. Luar biasa ya Kak Yao ya. Nggak nyangka ternyata banyak juga tantangannya. Bahkan waktu dimulai langsung kena pandemi. Gitu. Iya, itu bisa kena mental kalau yang Kena nggak siap. mental, betul. Tapi Kak Yao, banyak orang yang mau memutuskan pindah kuadran dari karyawan menjadi pebisnis itu tidak sesmooth Kak Yao. Tantangannya banyak. Bahkan mungkin banyak yang gagal, nggak sesukses Kak Yao. Nah sebenarnya nih Koyao sendiri menemukan nggak sih tantangan itu? Apa sih yang membuat Koyao memutuskan untuk nekat hidup tanpa gaji gitu? Waktu itu memutuskan, oke, jadi pebisnis day one tanpa gaji. Ya. Bagi teman-teman nih yang mau pindah kuadran, saran saya kalau langsung pindah kuadran secara instan dan hidup tanpa gaji, itu bukan nekat, Apa tuh tapi Koyao? lebih kepada stupid. Ya. Bodoh sekali kalau mengambil keputusan besar seperti itu dan membiarkan hidup tanpa gaji. Karena kehidupan kita tetap berjalan. Hidup berjalan berarti kamu butuh uang. Kecuali kamu hidupnya tidak di kota ya. Di Tentu. pedalaman, di hutan gitu. Tetap Dan butuh tidak uang. bersosialisasi. Ya, butuh duit ya. Iya. Maka kita harus manage. Nah, panggilan ini kan datang nggak tiba-tiba. Bukan karena terdesak atau mepet. Sebenarnya saya sudah mimpikan ini di awal 30-an. Suatu hari saya harus menjadi pengusaha. Karena latar belakang keluarga saya ini pedagang. Jadi darah itu masih ada. Nah, ketika mau pindah, harapannya adalah sebelum umur 40. Tapi waktu pindah udah 40 lebih. Jadi agak telat. Terlena dengan nikmat dan fasilitas dan juga tantangan kehidupan korporasi lah. Ya, godaan banyak gitu. Tapi kadang-kadang pilihan itu harus dibuat ya. Memilih hidup sesuai panggilan atau menikmatin apa yang dunia ini suguhkan. Itu another story. Another story. Ya. Nah, ketika join, tentu saya tidak langsung hidup dengan gaji nol. Ya, jadi saya tergabung dalam grup perusahaan. Saya atur bersama dengan keluarga bahwa kita harus mengambil gaji untuk kebutuhan hidup kita. Dan jika usaha berjalan baik, ada lebih, maka kita bisa menarik dividen untuk hidup. Oke. Demikian kami mengaturnya supaya keuangan perusahaan juga nggak seperti roller coaster kan, up and down dari sisi cash flow-nya. Jadi gaji sebenarnya salah satu solusi bagaimana kita hidup disiplin dan keuangan juga bisa fokus untuk mensupport pertumbuhan usaha. Koyao, bicara soal gaji, banyak pebisnis di luar sana yang ketika memulai karir mereka itu, mereka memutuskan, nggak mau tarik gaji. Itu benar atau salah, atau ada justifikasi tertentu? Sampai hari ini saya masih percaya dengan sistem gaji. Karena gaji membuat kita disiplin, membuat hidup kita juga teranggarkan dengan baik. Jadi kalau sampai kurang, berarti kita bisa review kan. Oh, ada pengeluaran apa nih kok tiba-tiba di bulan ini membengkak dan sebagainya.
Kalau sampai ada yang tidak melakukan, justru saya yang ingin tahu nih justifikasinya apa. Ya, mungkin bisa terjadi, tetapi itu sangat tidak disarankan. Saya masih menganggap adalah tipe pengusaha yang memulai tanpa terencana. I see. Ya, mungkin dia kondisi bangkrut, Hmm. nothing tulus, harus menjalani seperti itu. That's fine. Semua orang start tidak dalam kondisi yang ideal. Ya. Tapi alangkah baiknya, ya, kalau kita memulai semuanya itu direncanakan dengan baik, sehingga transisinya kan tidak mulus, tidak penuh dengan kejutan dan gejolak. Saya prefer yang nomor 2. Mungkin kita akan bahas di another story dan another podcast ya, bagaimana menganggarkan gaji di awal bisnis. Ya, Kita sedikit flashback mengenai role-nya Koyao di Crown, mengenai panggilan dan juga pelayanan Koyao di Crown Financial Ministries Indonesia. Apa sih keresahan dari Koyao yang membuat Koyao memutuskan, oh, saya rasa perlu nih kita mengajarkan prinsip-prinsip keuangan yang alkitabiah dan kemudian memulai gerakan Crown ini? ya. Crown ini saya pertama kali terlibat di tahun 2005. Oh, 2005 ya, bukan 2018? Enggak, 2005. 2018 saya ditunjuk sebagai Research Director dan menginisiasi komunitas Crown. 2005 Crown pertama kali masuk ke Indonesia. Jadi kita banyak melakukan pekerjaan membangun infrastrukturnya dulu. Menerbitkan buku, membangun tim, membuat event, mensosialisasikan program-programnya ke gereja umumnya. Jadi saya bisa terlibat karena pada waktu itu saya berdoa nih kepada Tuhan. Saya punya kerinduan untuk melanjutkan sekolah ya, S2, master. Tetapi saya punya komitmen, ya sekali lagi komitmen untuk tidak meninggalkan pelayanan. Dan juga saya harus tetap bekerja karena saya tidak mengharapkan orang tua yang untuk mensupport saya di kuliah. Jadi 3 hal ini kelihatannya agak mustahil. Kamu bisa kerja sampai kuliah aja udah syukur. Boro-boro mau terlibat pelayanan. Ketika saya bawa dalam doa sungguh-sungguh, Tuhan kita bisa menjawabnya dengan cara yang luar biasa. Saya dikenalkan dengan sosok Pak Suparno. Nah, Pak Suparno ketika interview, tahu keinginan saya, hari itu juga langsung deal. Gaji kita samakan, kamu pindah, bantu saya di pelayanan, dan tetap bisa bekerja, tetap bisa kuliah. Wah, dari situ saya merasakan lah bagaimana istilahnya berjalan tuh dalam pimpinan Tuhan. Segampang seperti saya ngelapor ke atasan aja. Saya mau pindah divisi, mau lakukan ini dan langsung disetujui. Tunggu Gitu, Ci. Koyao. Itu. Dari situ saya belajar untuk setia. Kenapa? Karena saya merasakan bagaimana hadirat Tuhan tuh berjalan begitu nyata ya dalam hidup saya. Kayaknya setiap doa bisa dikabulkan gitu. Saya juga pengen Koyao, setiap doa tuh langsung hotline masuk ke Tuhan gitu ya, langsung dijawab juga. Ya. Nah, itu asal mula saya terlibat di Crown. Dan kenapa milihnya di Crown? Kenapa fokusnya tuh di keuangan? Nah, waktu awal masuk terus terang saya nggak ngerti karena peluang ada peluang saya ambil, ya kan, jalan. Nah, ketika terlibat, mind blowing, mata saya terbuka. Ternyata Alkitab itu kan bicara tentang 2350 ayat tentang uang. Uang itu begitu banyak dibahas, diajarkan di Alkitab, tapi selama ini kita tidak melihatnya dari angle yang benar, angle-nya rohani, sehingga itu tersamarkan, dikira itu kiasan yang biasa. Dikira uang tuh sesuatu yang duniawi. Ya, justru kita malah opposite. Tapi realitanya kita bingung kenapa ini aspek ini begitu mendominasi kehidupan, bahkan menjadi salah satu peringatan di firman Tuhan bahwa di akhir zaman tekanan ini yang akan datang semakin nyata. Nah, begitu tahu aspek ini begitu mendominasi, saya terlibat. Karena akar segala kejahatan itu kan adalah cinta uang.
akarnya nih. Ini yang saya mau pelajari. Terus yang kedua juga kita lihat dalam kehidupan masyarakat modern, perceraian itu masih didominasi oleh faktor keuangan. Jadi dua keresahan ini yang mengganggu pikiran bukan cuma saya pikir juga mayoritas orang. Ini yang saya tertarik untuk mendalami Rafa Sanusi. Nah, kalau bicara soal visi misi sendiri nih Koyo, sebenarnya visi misi Crown itu apa sih? Dan kemudian so far dampak pelayanan Tuhan dari Koyo terlibat di 2005 sampai kemudian memutuskan memimpin di 2018 sampai detik ini sudah terjadi apa saja nih? Dari dampak pelayanan Koyo di Crown. Crown sendiri didirikan oleh Dr. Larry Burkett almarhum. Dalam perjalanan waktu sampai sekarang yang dipimpin oleh CEO di US, Chuck Medley, visi misi ini mengalami beberapa kali perubahan. Ya, yang terakhir ini Crown lagi fokus mengajarkan tentang ekonominya Tuhan dan ekonomi, praktek dan prinsip ekonomi Tuhan. Misinya adalah menyebarkan itu ke seluruh dunia. Visinya adalah melihat transformasi terjadi ketika kita mengadopsi praktek dan prinsip ekonominya Tuhan. Saya memfilter atau memilah apa yang saya mau terlibat atau tidak terlibat. Ada dari kata kuncinya transformasi. Ketika orang datang untuk minta di mentor, di konseling, dibantu di usahanya, keluarganya, yang saya mau melihat, yang saya ingin lihat dalam kehidupan mereka adalah dampaknya. Dampak itu dihasilkan dari transformasi, perubahannya. Kalau tidak ada perubahan, saya akan kalah. Itu yang menjadi pembeda jelas dan juga gampang untuk saya memutuskan. Ketika melakukan sesuatu tidak perubahan, udah tinggalkan. Artinya tidak ada dampak transformasi yang terjadi. Koyo, kita bicara sedikit mitos nih. Apakah orang yang ikut Crown bisa magically bebas dari masalah finansial? Oh, tentu tidak. Karena Crown ini bukan kelompok magic ya? Bukan kelas yang mengajarkan orang menjadi kaya dalam semalam atau dalam 1 tahun ya, atau 5 tahun ya. Kalau teman-teman punya kebutuhan itu, sorry to say, kelas Crown bukan kelas yang cocok. Nah, di sini kita mengajarkan orang tentang prinsip dan juga prakteknya sesuai dengan Alkitab. Kita sebut sebagai ekonomi Tuhan. Kita percaya kita lahir dipercayakan sumber daya, bagaimana kita mengelolanya setelah bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena at the end of the day semua itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, ini yang kita mau ajarin. Makanya kita punya tagline redemptive stewardship, artinya diajarkan menjadi seorang pengelola yang sudah ditebus ya, dari gelap kepada terang. Cara kita mengelola itu pasti harus berbeda. Dan pada akhir kehidupan yang Tuhan tanya yang seperti itu, apa yang kamu sudah lakukan? Kalau kita melakukan dengan baik, maka kita akan diajak menjadi mitranya Tuhan, sama-sama masuk dalam kekalahan, mengelola kerajaan-Nya Tuhan. Itu goalnya kita. Itu goalnya ya? Ya, jadi bukan hanya mengajarkan kaya di dunia. Kalau kita kaya, kita melimpah, itu hanya efek samping. Bahwa apa yang kita lakukan nanti untuk kekekalan, ternyata ketika kita lakukan di bumi, itu ternyata punya implikasi melimpah. Melimpah sampai kita bisa berbagi kepada orang. Gitu. Tapi startnya harus benar dulu. Startnya harus benar ya? Ya. Jadi kalau goalnya saya juga, goalnya juga harus jangkanya bukan panjang, tapi kekal. Everlasting. Jadi kalau saya punya hutang 5 miliar, kemudian bercita-cita bebas dari hutang, ikut kelas Crown, ekspektasinya harus seperti apa nih Koyo? Ekspektasinya kamu bisa bertanggung jawab dan menemukan cara step by step menyelesaikan hutang. Jadi lebih bertanggung jawab ya Koyo ya? Ya, bukan tiba-tiba mujizat dan
hutang itu lihat. Terus siapa tahu ada pelayan Tuhan yang mau bayarin hutang saya, Koyo. Itu bisa saja terjadi. Tapi harapannya ketika kalian terlibat di Transcon bukan itu. Mm-mm. Ya, ekspektasinya bukan itu. Nah, kita bicara banyak hal dari pengalaman hidup Koyo, dari panggilan Tuhan untuk melayani dan juga menjadi pebisnis. Nah, bicara dari pengalaman ini dan juga kesaksian para alumni Crown so far ya Koyo, apa sih harapan Koyo untuk orang-orang di luar sana yang masih punya masalah financial, tapi nggak tahu nih apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka? Ya, if you don't know what to do when you have a financial trouble, ya, tips saya cuma satu, ya, datang kepada komunitas yang benar. Kuncinya mana itu? Karena ketika kamu datang ke komunitas yang benar, kamu akan menemukan jalan menyelesaikan masalah kamu dengan benar. Jadi lupakan untuk bikin goal setting, lupakan untuk melakukan mengidentifikasi 6 langkah, 7 langkah, 10 langkah, ya. Menurut saya useless. Kenapa? Sekalipun kamu tahu caranya, belum tentu kamu punya kekuatan untuk mengeksekusi. Pengalaman saya 20 tahun terlibat dalam berbagai ministry, komunitas, dan juga spesifik adalah pelayanan Crown. Komunitas berpegang penting dalam kita bisa menjalankan kehidupan yang efektif. Tanpa support dari komunitas, tanpa ekosistem yang bisa membantu kita melakukan apa yang menjadi keinginan terbaik kita, sia-sia. Ya, sekuat apapun engkau, hanya tinggal waktu aja. Saran saya, cari komunitas terdekat, bergabung, dan terlibat aktif. Karena dengan kita terlibat, kita diingatkan terus-menerus akan misi, akan visi yang sudah Tuhan tahu dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, saya tidak pernah terlepas dari komunitas ini. Ini yang membuat saya selalu aware secara financial, secara biblical, ya, secara tujuan, intact terus, connect terus ya dengan sumbernya yaitu Tuhan. Kalau cara finansial saya harus lakukan dengan benar. Baik. Terima kasih Koyo sudah banyak berbagi di podcast perdana kita hari ini. Tentunya semoga ini menjadi insightful learning sessions buat semua orang yang mendengarkan podcast ini. Dan kita juga akan kembali mengundang banyak narasumber lain yang membagikan kisah hidup yang lainnya juga. So stay tuned. Thank you.